Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan kami akan mempresentasikan PPT kami dari praktikum yang akan kami ujikan, yaitu tentang menentukan energi radiasi gamma dengan NCA dari modul 8. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Habibi dengan NIM 4132311141. Lalu, perkenalkan nama saya Muhammad Ziyati Faul Haq dengan NIM 413231139. Nama saya Faid Mirza Ramadan dengan NIM 413231140. Nah, di sini ada tujuan yang dimana kita bertujuan untuk menentukan energi radiasi sumber radioaktif dengan NCA. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahannya diantaranya ada PC atau laptop, software lab yang dimana terdapat sumber radioaktif CO60, sumber radioaktif C137, sumber radioaktif Na22, sumber radioaktif mixed source, high voltage, preamplifier, amplifier, dan juga yang terakhir ada detektor NAI TI 2x2. Kemudian terdapat dasar teori yang dimana suatu sumber radioaktif meluruh memancarkan partikel alfa atau beta atau lambda atau secara acak partikel yang dipancarkan mempunyai energi tertentu. Energi radiasi ini sangat erat hubungannya dengan pemakaian sumber radioaktif tersebut sebagai sumber radiasi pada pemakaian bahan radiasi di bidang radiologi untuk pengobatan alternatif pada manusia. Untuk menentukan energi radiasi tersebut, suatu sumber radioaktif digunakan alat spektrometer yang dimana dapat memberikan informasi spektrum energi dari sumber tersebut. Selanjutnya, interaksi radiasi lambda dengan materi. Ada 3 macam kemungkinan interaksi yang akan terjadi jika foton lambda melewati suatu materi, yaitu proses hamburan Compton, efek fotolistrik, dan produksi pasangan. Selanjutnya, detektor radiasi NALTI. Untuk bisa menampilkan spektrum energi radiasi nuklir, diperlakukan suatu detektor yang tidak hanya mampu mencatat intensitas radiasi yang memasukinya seperti detektor Geiger-Müller, tetapi juga harus bisa memberikan stimulan yang linear dengan energi radiasi yang memasukinya, misalnya detektor sintilasi NALTI. Selanjutnya, multi-channel analyzer. Sebelum membahas tentang salur ganda, sebaiknya perlu tahu terlebih dahulu tentang penganalisis salur tunggal, SCA atau single channel analyzer. Penganalisis salur tunggal mempunyai suatu salur pencacahan yang dibatasi oleh suatu ambang atas atau upper level dan ambang bawah atau lower level. Yang jarak antara ambang tadi bisa diatur dan disebut dengan jendela atau window. Hanya pulsa-pulsa yang mempunyai tinggi amplitudenya berada di dalam jendela saja yang akan diteruskan menuju alat pencacah, sedangkan semua pulsa yang tingginya 2 jendela tidak akan tercacah. Selanjutnya adalah daya pisah energi radiasi atau yang bisa kita sebut dengan resolusi. Kemampuan sistem spektrometer energi radiasi untuk memisahkan antar energi radiasi yang masuk dan berdekatan sangat penting diketahui karena akan memberikan informasi seberapa valid informasi energi radiasi yang muncul dalam spektrum radiasi yang dihasilkan. Resolusi energi radiasi tergantung dari berbagai variabel, diantaranya adalah jenis bahan yang digunakan sebagai detektor radiasi dan tegangan tinggi high voltage yang dioperasikan. Semakin jelas dua buah energi radiasi berdekatan yang dipisahkan, semakin baik unjuk kerja spektrometer tersebut. Lalu ada kalibrasi energi radiasi. Untuk memperoleh spektrum energi, perlu dilakukan kalibrasi energi terlebih dahulu dengan menggunakan detektor NAL TI. Tinggi pulsa yang dihasilkan oleh detektor akan sebanding dengan energi radiasi yang masuk ke dalam detektor. Tinggi pulsa yang berada dalam jendela tertentu akan dicatat dalam nomor kanal tertentu yang juga sebanding dengan energi radiasi. Sehingga satuan nomor kanal bisa diubah dengan cara membuat persamaan garis lurus antara nomor kanal dan energi radiasi.
Kemudian kita akan menuju ke langkah kerja. Yang pertama, kita akan membuat create experiment, yang dimana kita membutuhkan file RedLab, lalu klik kanan, lalu pencet run as administration, lalu masuk ke user login dengan username dan juga password demo. Pilih menu administration, lalu create experiment, lalu kemudian pilih gamma eksperimen, pilih sumber radiasi yang digunakan yaitu CS137, CO60, dan juga Na22. Lalu ada mix source dan juga BA133. Untuk memilih itu semua gunakan tombol CTRL dan juga klik kiri untuk memilih lebih dari satu. Lalu pilih next, kemudian pilih detektor yang akan digunakan yaitu NaLTI 2x2. Lalu pilih next, kemudian pilih komponen yang akan digunakan yaitu amplifier, preamplifier, HV supplier, dan juga MCA. Pilih next, lalu isi eksperimen name dengan nama eksperimen MCA. Lalu kemudian pilih eksperimen sheet as text, lalu kemudian pilih finish. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan memulai simulasi eksperimen MCA. Kita membuka file RedLab, lalu pilih run administration, masukkan user login dan juga username passwordnya dengan demo, lalu kemudian pilih menu file, lalu select experiment, lalu pilih eksperimen MCA, lalu klik select, lalu kemudian pilih menu, klik instrumen, lalu pilih detektor NaLTI 2x2 dengan cara klik simbol detektor, lalu klik lebar kerja, kemudian pilih amplifier dengan cara klik simbol amplifier, lalu klik ke lembar kerja, pilih preamplifier, HV supplier, MCA dengan cara klik simbol tersebut, lalu klik ke lembar kerja. Lalu pilih menu cables, lalu pilih HV signal cables, lalu klik ke port HV in pada detektor, drag ke port HV out pada HV supplier. Lalu kemudian pilih preamplifier voltage signal cable, lalu klik ke port voltage amplifier, drag ke port voltage preamplifier. Lalu pilih signal cable, lalu hubungkan ke semua instrumen yang ada sesuai dengan gambar rangkaian pada buku petunjuk Protcom. Lalu kemudian pilih variasi nilai HV sesuai arahan dosen, yang dimana antara 0,86 sek sampai 0,93 kV. Kemudian pilih nilai HV, lalu klik tombol power HV supplier agar HV supplier on. Lalu kemudian pilih nilai fine gain pada amplifier sebesar 100 dan juga coarse gain sebesar 10. Lalu pilih sumber radioaktif CO60 sebagai kalibrator, lalu klik simbol CO60, lalu klik ke lembar kerja tepat di depan detektor NaLTI 2x2. Lalu selanjutnya pilih menu run, kemudian klik simbol play pada menu run, klik simbol play pada grafik MCA, lalu lakukan dengan durasi 100 second atau sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh dosen. Kemudian klik simbol stop pada menu run setelah lifetime bernilai 100 second. Lalu kemudian klik get data pada menu grafik. Kemudian klik save data into HSCII file. Kemudian ulangi langkah tersebut berulang kali untuk menentukan energi gamma pada sumber radioaktif lainnya. Lalu dari hasil penelitian dan pengamatan kami mendapatkan hasil pada tegangan 0,90 kami mendapatkan resolusi sebesar 26,47% dan pada daya 0,93 kami mendapatkan resolusi 28,87%. Lalu pada daya 0,86 kami mendapatkan resolusi sebesar 30,53%. Dan pada data pengamatan sumber radiasi Na22 menunjukkan hasil kanal puncak
yang tertinggi adalah 312. Lalu pada sumber radiasi BA133 memulai energi kanal puncak sebesar 891. Dan pada sumber radiasi C137 memiliki puncak energi kanal sebesar 1989. Lalu pada mixed puncak energi kanalnya 1420. Selanjutnya analisis dan pembahasan. Pada praktikum kali ini, kami menentukan energi radiasi sumber radioaktif dengan MCA. Kami menggunakan 3 macam, yaitu 0,86, 0,90, dan 0,93. Setelah menghitung presentasi resolusi dengan ketiga yang telah ditentukan di atas, kami mendapat presentasi resolusi terbaik pada 0,93. Pada 0,93, sumber CO60 mendapatkan energi sebesar 951 dan 753. Pada sumber BA133 mendapatkan energi sebesar 1249 dan 361. Pada sumber C137 mendapatkan energi sebesar 572 dan 781. Pada mixed course mendapatkan energi sebesar 2520 dan 602. Pada sumber Na22 mendapatkan energi sebesar 164 dan 80. Setiap sumber radiasi menghasilkan energi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh radioisotop, jenis peluruhan radioaktif, dan tingkat aktivitas radioaktif dan isotop tersebut. Kesimpulan, setiap sumber radioaktif meluru memancarkan partikel alfa, beta, gamma secara acak, dan setiap partikel memiliki energi tertentu. Hal ini membuat energi tiap sumber radioaktif berbeda. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Jika ada salah kata, mohon maaf.